Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Khafifah dari jurusan Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pembelajaran kelas 11, materi sistem gerak. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan membacakan dulu kompetensi dasar pada materi yang akan saya tampilkan, yakni materi kompetensi dasar 3.5 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dan mengaitkan dengan bioprosesnya, sehingga dapat menjelaskan mekanisme gerak serta gangguan fungsi yang mungkin terjadi pada sistem gerak manusia melalui studi, literatur, pengamatan, percobaan, dan simulasi. Dan untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, 1. Setelah mempelajari materi sistem gerak, siswa mampu mendeskripsikan letak rangka tulang pada manusia dengan baik. Yang kedua, setelah mempelajari sistem gerak, siswa mampu membedakan tulang rawan dan tulang spons dengan tepat. Ketiga, setelah mempelajari materi sistem gerak, siswa mampu menjelaskan matriks penyusun tulang dengan benar. Yang keempat, setelah mempelajari sistem gerak, siswa mampu menganalisis bentuk rangka dengan baik. Yang kelima, setelah mempelajari materi sistem gerak, siswa mampu menganalisis hubungan antar tulang dengan tepat. Yang keenam, setelah mempelajari materi sistem gerak, siswa mampu menganalisis perbedaan sistem rangka aksial dan apendikular dengan tepat. Nah, submateri yang akan kita pelajari yakni ada 6. Yang pertama letak rangka, yang kedua jenis tulang, yang ketiga matriks tulang, yang keempat bentuk tulang, yang kelima hubungan antar tulang, dan yang keenam adalah sistem rangka. Nah, di sini sistem gerak dibedakan menjadi 2, yakni sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Untuk kesempatan kali ini, di video pembelajaran yang pertama ini, saya akan menjelaskan sistem gerak pasif terlebih dahulu. Nah, apa itu sistem gerak? Sistem gerak adalah sistem organ yang berfungsi dalam membantu pergerakan tubuh. Tubuh yang bergerak disebabkan oleh adanya kerjasama yang sinergis dari beberapa alat gerak. Ada 2 jenis penggerak di dalam tubuh manusia, yaitu rangka sebagai penggerak pasif dan otot sebagai penggerak aktif. Nah, di kesempatan kali ini, di video yang pertama ini, saya akan menjelaskan tentang penggerak pasif terlebih dahulu. Jadi, saya akan menjelaskan rangka terlebih dahulu. Selanjutnya, selain dapat membuat tubuh bergerak dengan leluasa sesuai dengan aktivitas yang dikerjakan, sistem gerak juga melindungi bagian-bagian tubuh seperti organ vital. Contohnya yakni jantung, paru-paru, organ pencernaan, dan lain-lain. Dan juga menunjang struktur tubuh manusia. Bisa dibayangkan kan kalau tidak ada sistem gerak, maka akan jadi seperti apa tubuh kita. Nah, selanjutnya rangka tubuh. Rangka adalah susunan dari tulang-tulang yang ada pada tubuh. Susunan tulang ini saling terhubung satu sama lain oleh sendi. Jadi rangka tubuh kita itu seluruh tulang-tulang yang ada di tubuh kita itu disebut dengan rangka ya. Selanjutnya, selain sebagai alat gerak pasif, rangka berfungsi dalam menopang struktur tubuh manusia, melindungi organ tubuh yang vital, dan memproduksi sel-sel darah seperti sel darah putih dan sel darah merah. Jadi selain untuk untuk menopang tubuh dan untuk melindungi organ-organ yang vital, fungsi lain dari rangka yakni memproduksi sel-sel darah yang terdapat di sumsum kita. Seperti itu. Selanjutnya yakni letak tulang. Jika dilihat dari letaknya, rangka dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rangka endoskeleton dan rangka eksoskeleton. Rangka endoskeleton yakni rangka yang ada di dalam tubuh seperti tulang-tulang kita. Ada tulang kering, ada tengkorak, seperti itu dinamakan rangka endoskeleton. Untuk rangka eksoskeleton sendiri itu dimiliki oleh hewan vertebrata atau kita biasa menyebutnya cangkang. Nah, untuk manusia sendiri tidak mempunyai rangka eksoskeleton. Jenis tulang. Jenis tulang ada 2, yakni tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon atau tulang sejati. Nah, apa itu tulang rawan? Tulang rawan atau kartilago tersusun dari bakal atau pembentuk sel-sel tulang rawan atau kondroblas.
Nah, pada jenis tulang ini terdiri dari kondosit, serabut kolagen, dan matriks. Tulang rawan terdapat pada anak-anak maupun tubuh manusia dewasa. Contoh yang paling mudah yaitu tulang pada hidung Anda. Nah, jadi tulang rawan ini tulang yang masih tulang yang terdapat pada tubuh anak-anak. Jadi tulangnya itu masih gimana kalau orang Jawa itu biasanya menjelaskan biasanya tuh bilang tuh tulangnya masih lunak seperti itu. Selanjutnya tulang keras atau osteon atau tulang sejati. Tulang keras sebenarnya merupakan tulang rawan yang telah mengalami penulangan atau osifikasi. Nah, penulangan atau osifikasi ini terjadi setelah manusia bertambah usia. Jadi seiring berkembangnya usia, maka tulang rawan tadi mengalami penulangan atau osifikasi menjadi tulang keras atau osteon atau tulang sejati. Nah, pada tulang ini, yakni pada matriksnya, terdapat senyawa yang mampu mengikat fosfor dan kapur sehingga membuat tulang ini menjadi keras. Yang selanjutnya, matriks tulang. Matriks tulang terdiri dari tulang kompak dan tulang spongnya. Nah, untuk tulang kompak yang paling banyak ditemukan yakni pada tulang kaki dan tulang tangan yang memiliki tekstur yang halus dan sangat kuat. Tulang kompak memiliki sedikit rongga dan lebih banyak mengandung kapur atau kalsium fosfat kalsium karbonat yang sehingga tulang menjadi padat dan kuat. Dan kandungan tulang manusia dewasa lebih banyak mengandung kapur dibandingkan dengan anak-anak maupun bayi. Yang dalam hal ini, bayi dan anak-anak memiliki tulang yang lebih banyak mengandung serat-serat sehingga lebih lentur. Seperti yang dikatakan tadi ya pada tulang rawan. Kalau tulang anak-anak itu lebih lentur karena mengandung serat-serat, dan tulang dewasa lebih keras karena banyak mengandung kapur seperti itu. Dan yang selanjutnya yakni tulang spongiosa. Tulang spongiosa merupakan lapisan jaringan tulang yang memiliki banyak rongga. Rongga tersebut diisi oleh sumsum merah yang dapat memproduksi sel-sel darah. Tulang spongiosa terdiri dari kisi-kisi tipis tulang yang disebut dengan trabekula. Jadi di tulang spongiosa ini terdapat rongga yang diisi oleh sumsum merah dan dapat memproduksi sel-sel darah merah seperti itu. Yang selanjutnya, bentuk tulang. Bentuk tulang dibagi menjadi 3, yaitu tulang pendek, tulang pipih, dan tulang pipa. Tulang pendek yakni tulang yang berbentuk seperti kubus atau pendek tidak beraturan. Contohnya adalah tulang telapak tangan dan kaki serta ruas-ruas tulang belakang. Nah, kalian tahu kan ruas-ruas tulang belakang itu bentuknya seperti apa? Nah, yang seperti itu disebut dengan tulang pendek. Yang selanjutnya tulang pipih. Tulang pipih berbentuk gepeng, memipih, memiliki 2 lapisan tulang kompak. Contoh tulangnya yakni tulang tengkorak, tulang rusuk, dan tulang belikat. Nah, kan kita tahu kan tulang rusuk itu bentuknya seperti apa, dan tulang tengkorak itu kan tipis seperti itu ya, pipih seperti itu ya. Tulang belikat juga seperti itu. Nah, seperti itu disebut dengan tulang pipih. Yang selanjutnya tulang pipa atau tulang panjang. Tulang pipa berbentuk seperti tabung, kedua ujungnya bulat dan bagian tengahnya silindris atau diafisis. Contoh dari tulang pipa ini yakni tulang paha, tungkai bawah, dan tungkai atas. Tulang pipa terbagi atas 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama epifisis, yakni bagian tulang yang terdiri atas tulang rawan. Yang kedua diafisis, bagian tengah yang memanjang dan memiliki rongga yang berisi sumsum tulang di pusatnya. Dan yang ketiga cakra epifis, bagian sempit di antara epifis dan diafisis, terdiri atas tulang rawan yang kaya akan osteoblas. Yang selanjutnya hubungan antar tulang. Yang pertama ada sinartrosis. Sinartrosis atau sendi mati adalah persendian yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Sinartrosis ada 2 macam, yaitu sinartrosis dan sikondrosis. Sinartrosis adalah hubungan antar tulang yang dihubungkan dengan jaringan ikat serabut padat. Contohnya pada tengkorak.
Sikondrosis adalah persendian oleh tulang lawan atau kartilago hialin. Contoh hubungan antar epifisis dan diafisis pada tulang dewasa. Yang kedua adalah amfiarterosis. Amfiarterosis atau sendi kaku adalah persendian yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Hubungan antar tulang ini dihubungkan oleh kartilago sehingga memungkinkan sedikit gerakan. Contohnya sendi antar tulang betis dan tulang kering. Yang selanjutnya diarterosis. Diarterosis atau sendi gerak adalah persendian yang memungkinkan gerakan tulang-tulang secara leluasa. Hubungan antara tulang ini dihubungkan oleh ligamen sehingga dapat digerakkan. Bagian-bagian sendi gerak yaitu sebagai berikut. A. Ruang sinovial berisi cairan sinovial yang berfungsi sebagai pelumas. B. Ligamen berupa jaringan ikat yang menghubungkan kedua ujung tulang. C. Kapsul sendi merupakan lapisan serabut yang menyelubungi rongga sendi. D. Tulang rawan hialin berfungsi melindungi kedua ujung tulang yang membentuk persendian dari benturan keras. Yang selanjutnya sistem rangka tubuh. Ada dua, yakni rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial merupakan rangka yang ada pada sumbu tubuh. Rangka ini tersusun atas 80 tulang yang meliputi tulang tengkorak, tulang telinga dalam, dan tulang hyoid, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan rangka apendikular merupakan alat gerak yang melengkapi rangka aksial dan tersusun atas alat gerak atas, gelang bahu, alat gerak bawah, dan gelang punggung. Tulang ini berjumlah 126 buah. Seperti itu, terima kasih. Sekian penjelasan video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.